Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Sultana Zain dengan NIM H54012210884. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih instrumental variable dan saya juga akan menunjukkan uji instrumental variable melalui aplikasi RStudio. Jadi, instrumental variable adalah variabel yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengatasi masalah endogenitas, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan kesalahan error term sehingga menyebabkan estimasi menjadi bias dan tidak konsisten. Lalu, instrumental variable digunakan karena terjadi endogenitas. Bisa karena metode variable bias, simultaneity bias, atau measurement error. Dan instrumental variable juga membantu menghasilkan estimasi yang konsisten dan tidak bias. Siapa yang menggunakan instrumental variable ini? Biasanya digunakan oleh para peneliti ekonomi, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan bidang lainnya, terutama oleh mereka yang menggunakan data observasional di mana kontrol terhadap variabel sangat terbatas. Kapan digunakan? Instrumental variabel digunakan saat terdapat dugaan bahwa satu atau lebih variabel independen bersifat endogen, dan uji statistik menunjukkan perlunya metode yang mengatasi endogenitas. Instrumental variabel digunakan dalam model ekonometrik, terutama di analisis kebijakan publik, ekonomi pembangunan, kesehatan, dan juga pendidikan, di software statistik seperti R, Stata, atau Python. Nah, untuk cara menggunakan, yang pertama itu bisa mengidentifikasi variabel endogen, lalu temukan instrumental variabel. Dan yang ketiga, gunakan metode seperti two-stage least square, yaitu tahap satunya regress variabel endogen terhadap instrumental variabel, dan tahap kedua gunakan hasil prediksi dari tahap satu sebagai input ke regresi utama. Oke, selanjutnya saya akan langsung uji demo demo uji instrumental variabel menggunakan aplikasi RStudio. Oke, di sini eh, aku udah punya rumus saya atau yang nanti kita akan gunakan untuk melakukan uji seperti itu. Jadi sudah langsung ada di sini di skripnya. Oke, yang pertama itu kita install package yaitu ada AR dan sistem fit ya. Bisa kalau mau install itu di sini teman-teman di bagian install. Lalu kalian ketik aja kalian mau nge-install apa, AR dan juga sistem fit gitu. Lalu boleh diinstal. Tapi sebelumnya aku udah install, jadi kalian langsung pencet install aja. Nah, lalu si AR boleh langsung di checklist dan juga sistem fit boleh juga di checklist ya untuk uji ke depannya karena berguna seperti itu. Oke. Lalu kita bisa masukin data yang mau kita uji. Kita klik file, lalu import dataset, lalu from Excel. Nah, di sini aku ada data ini. Kita bisa ganti aja namanya jadi data seperti itu. Lalu import. Nah, di sini tuh sebelumnya ada IPM, PDRB, TPT, dan juga LPP. Nah, untuk data ini aku dapetin dari BPS dari tahun 2008 hingga 2023. Untuk variabel dependen itu ada di IPM. Dan variabel independen ataupun endogen ada dua yaitu PDRB dan juga TPT. Dan yang terakhir instrumental variable yaitu ada LPP seperti itu. Oke, ini karena sudah diganti ya nama datanya, boleh kita langsung import aja. Nah, oke, ini datanya sudah masuk ya ke dalam RStudio. Udah muncul. Nah, selanjutnya bisa kita langsung melakukan uji gitu. Kita ke ini. Nah, ntar. Setelah kita import data, selanjutnya kita mau mastiin nih variabel-variabel yang kita uji itu numerik dengan cara di bagian sini ada str data, kita ke blok seperti ini lalu kita klik run. Nah, ini sudah keluar ya hasilnya teman-teman.
bisa dilihat bahwa variabel keempat-empat ini sudah numerik. Nah, karena sudah numerik, kita bisa lanjut untuk melakukan uji selanjutnya, yaitu ada regresi OLS. Nah, ini sudah masuk seperti ini, bisa langsung kita blok aja dan kita run. Nah, oke, ini hasilnya sudah keluar ya teman-teman dari uji regresi pertama yaitu yang OLS. Nah, bisa dilihat ya di sini nilai T-nya. Kalau nilai T itu kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Sedangkan kalau lebih dari 0,05 berarti dia tidak signifikan. Nah, ini bisa kita lihat data yang PDRB itu dia tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Sedangkan yang TPT dia signifikan karena kurang dari 0,05 seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih nilai koefisien dari si regresi yang OLS ini. Kita blok aja yang ini, lalu kita run. Oke. Ini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Nah, bisa dilihat nih kalau kita dapat hasil dari residual standard error, multiple R square, hingga p-value. Nah, kalau untuk p-value ini, jika kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Nah, bisa dilihat ya di sini dia datanya itu 1,41. Berarti dia lebih dari 0,05, yang berarti datanya itu tidak aman dan punya korelasi dengan variabel yang luar gitu. Oke, selanjutnya kita bisa untuk melakukan analisis dari TSLS. Kita blok aja yang bagian ini, lalu kita run. Nah, untuk yang menggunakan TSLS, PDRB juga dia tidak signifikan karena nilai T-nya itu lebih dari 0,05, sedangkan yang TPT dia juga signifikan karena nilainya 0, di bawah 0,05 seperti itu. Selanjutnya kita mau tes eh, dari si nilai koefisiennya, kita blok aja lalu kita run. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa nilai p-value-nya itu dia lebih dari 0,05 berarti dia tidak signifikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih nilai statistiknya. Kita blok aja yang dua ini langsung LM1 dan juga LM2, lalu kita run. Nah, oke, ini tuh kalau ada tulisan nol itu berarti dia tidak keluar teman-teman hasil dari maksudnya em, nilai statistiknya ada tetapi dia tidak ditunjukkan secara lebih lanjut ya. Jadi kita bisa langsung pakai rumus yang ini aja. Nah, karena ini tuh seharusnya berwarna hijau ya. Jadi kita kasih pagar aja. Oke, selanjutnya boleh kita langsung blok dan juga run. Nah, kalau ini udah keluar nih teman-teman hasilnya. Eh, Kalau ini kita bisa lihat ya untuk dari summary-nya, kita bisa lihat value-nya itu ada dengan nilai 206 dan juga untuk numeriknya ada nih 2 seperti itu. Nah, terakhir kita mau lihat summary dari LM2 yaitu uji Hausman test. Kita blok aja ini lalu kita run. Oke, sebentar. Oke, maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit. Nah, kita bisa blok ini ya sama, lalu kita run aja untuk melihat summary-nya. Ya, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa dari ketiga diagnosis ini ada weak instrument, Hausman, dan Sargan. Bisa kita lihat bahwa yang bisa dipakai itu yang uji Hausman karena dia di bawah 0,05, sedangkan yang weak instrument dia itu masih di atas 0,05. Jadi tidak
signifikan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan uji Hausman test. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan mengenai instrumental variable dan demo uji instrumental variable menggunakan aplikasi R Studio. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.